Halo teman-teman, jadi kita pertama-tama akan melihat apa yang telah kita dengar sebelumnya. Kita telah mendengar sebelumnya mengenai apa yang terjadi dengan rumah kita. Bahwa rumah kita ini ada berbagai situasi atau masalah dari bidang ekologi, sosial, dan spiritual. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang sepertinya ada banyak sekali dan aku bingung mau mulai dari mana. Nah, ini bisa kita lihat dengan melihat bahwa masalah ekologi, sosial, dan spiritual itu bukan masalah yang terpisah-pisah, tetapi adalah masalah sistemik atau masalah yang diselesaikan dengan cara sistem. Tapi kita mau tahu dulu nih, apa itu sistem? Sistem adalah sebuah kumpulan unsur, manusia, makhluk hidup, benda, gagasan, dan lain-lain yang saling terhubung dan diorganisir dengan suatu cara agar mampu mencapai sesuatu. Jadi, kita lihat bahwa sistem terdiri dari unsur atau anggota. Kemudian ada keterhubungan. Kemudian ada tujuan. Dari ketiga komponen ini, menurutku yang paling penting adalah keterhubungan atau interconnectedness, di mana interconnectedness ini atau keterhubungan ini membuat unsur-unsur, anggota-anggota yang sifatnya itu beda. Bahkan misalnya air dan api. Wah, itu kan bentrok tuh, beda banget kan teman-teman. Kemudian tujuan yang berbeda-beda itu bisa digabungkan oleh keterhubungan untuk mencapai hasil yang baik. Secara simpel teman-teman, misalnya kita berbicara teman-teman datang ke orkestra. Nah, orkestra itu kan ada piano, ada biola. Piano itu kan mainnya ditekan-tekan kayak keyboard seperti itu. Kalau biola digesek-gesek seperti itu. Tapi teman-teman kan nggak mau kalau misalnya datang ke satu gedung ingin mendengarkan musik kayak gitu, semuanya main piano. Atau teman-teman datang ke satu gedung, semuanya main biola. Kan tidak seru gitu. Tapi kalau teman-teman datang ke namanya orkestra, teman-teman ingin mendengar gabungan piano, biola, gitar, trompet, dan lain-lain. Yang menyebabkan banyak alat musik itu terhubung untuk menghasilkan satu tujuan yang sama itu tergantung pada kondekturnya, mengarahkan setiap pemain alat musik yang berbeda memainkan not yang sama di waktu tertentu. Itu adalah peran dari kondektur atau pemimpin orkestra. Sebut saja misalnya ADMS, kan musik-musiknya bagus-bagus ya itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Itu adalah mengenai keterhubungan. Jadi, keterhubungan ini menghubungkan satu komponen yang tadinya memiliki tujuan yang berbeda dengan komponen lain yang tadinya memiliki tujuan yang berbeda. Tapi teman-teman, kalau untuk menyelesaikan masalah sistem ini, tidak cukup hanya memiliki keterhubungan. Kita juga perlu memiliki 3 komponen lainnya. Yang pertama adalah keberagaman, yaitu kita menyadari bahwa di alam semesta ini, di lingkungan kita, bahkan di dalam tubuh kita sendiri itu, ada bermacam-macam anggota, bermacam-macam unsur yang gak harus sama sifatnya, gak harus sama warnanya, tapi bisa aja beda-beda. Bisa aja yang satu bahkan sifatnya berlawanan dengan yang lain. Selain itu, ada juga poin yang kedua selain itu adalah keunikan, di mana setiap objek, setiap anggota, setiap teman-teman ini memiliki sifat yang unik, sifat yang kelihatannya kok beda sih. Tapi justru itu bukan sesuatu yang jelek, tapi itu sesuatu yang bagus. Karena teman-teman itu diciptakan unik. Teman-teman itu punya peran yang unik masing-masing. Setelah kita punya keterhubungan, keberagaman, keunikan, tetapi ada yang keempat, yaitu keterpaduan. Keterpaduan ini artinya kita berbeda-beda tetapi satu juga. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk kita terpadu, untuk kita sadar kita berbeda-beda,
kita masing-masing unik, tetapi kita bisa loh melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Jadi teman-teman, tadi selain kita berbicara sistem terdiri dari unsur atau anggota, keterhubungan, dan juga tujuan. Untuk mendukung keterhubungan ini, kita perlu keunikan, kita perlu keberagaman, dan kita perlu keterpaduan. Sehingga teman-teman, mari kita berefleksi, mari kita melihat mengenai peran kita dalam masalah ekologi, masalah sosial, dan masalah spiritual. Apakah kita ini adalah penyebab segala sesuatu? Apakah kita ini adalah solusi segala sesuatu? Atau sebenarnya kita ini seharusnya bekerja sama dengan lingkungan kita, hewan, tumbuhan, air, udara, untuk menyelesaikan masalah ekologi, sosial, dan spiritual. Semoga setelah podcast ini teman-teman bisa merenung, berefleksi, dan menemukan jawaban apa sebenarnya peran kita sebagai manusia dalam sistem semesta ini dan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di rumah kita. Dan dengan itu semoga teman-teman menemukan akar permasalahan yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.